قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, petunjuk, kesempatan Allah berikan, kelapangan Allah berikan, kesehatan Allah berikan. Kita di pagi yang penuh keberkahan ini bisa menunaikan kembali faridah salat subuh secara berjamaah. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat dua salat al-bardain, maka dia berhak masuk syurganya Allah. Al-bardain itu ditafsirkan oleh para ahli ilmu dengan salat subuh dan salat asar. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul, ilmu yang tidak pernah disembunyikan oleh baginda Rasul. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian dan pembelajaran kita terhadap kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah karya Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pembahasan terakhir pada pertemuan sebelumnya, jamaah kaum muslimin, kita masih berbicara tentang tauhid uluhiyah ataupun tauhid ilahiyah, dan lawan daripada tauhid itu yang adalah syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, jamaah kaum muslimin, sedikit saya ulangi, yunafil Islam bil kulliyah, menafikan Islam secara menyeluruh, secara total. Sedangkan syirik kecil itu menafikan kesempurnaan Islam, menafikan al-Islam al-mutlaq, tapi tidak menafikan mutlaq al-Islam. Kalau syirik besar itu menafikan mutlaq al-Islam, artinya tidak ada Islam sama sekali lagi setelah melakukan syirik besar.
Maka syirik kecil itu menafikan al-Islam al-mutlaq, kesempurnaan daripada Islam. Saya ingatkan kembali jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi yang menghadiri khutbah kita kemarin, kita kembali menekankan tentang tahdzir dan bahaya daripada syirik itu tersendiri. Dalam Musnad Imam Ahmad, Ma'qal ibnu Yasar menceritakan, italaqtu ana wa Abu Bakrin As-Siddiq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan kami, beliau mengatakan, la syirku akhfa alaikum min dabibin namlah. Syirik itu lebih tersembunyi bagi kalian, bahkan dia itu lebih tersembunyi dibandingkan jejak langkah namlah, semut. Syirik tidak lepas dari hidup kita, terutama yang kecil itu. Salat kita tadi tidak tertutup kemungkinan ada salat di antara kita itu yang sudah terkotori, terkontaminasi dengan syirik. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, kamin musallin la yajidu min salatihi illa thuluthahu aw khumusahu aw sumunahu aw unsyurahu. Berapa banyak orang salat, kata baginda Rasul, dia tidak mendapati dari salatnya kecuali cuma sepertiga pahalanya, seperlimanya, seperdelapannya, sepersepuluhnya. Ada bahkan yang dia tidak mendapati apapun pahala dari salatnya. Terkotori dengan syirik. Syirik kecil yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusallir rajul. Apa itu riya, wahai baginda Rasul? Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan, orang itu salat, yaqum rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajuli ilaihi. Ketika dia melihat, ketika dia menyadari ada yang memperhatikan salatnya, dia berupaya untuk memperbaiki dan memperindah salatnya. Biasanya sunnah salat itu tidak dijaga secara total ketika ada orang yang memperhatikan. Akhirnya sunnah salat yang dia ketahui dipraktekkan secara total. Maka ini kita tidak dapat pahala dari salat kita, kecuali 1/10, 1/8, 1/5, karena sudah terkotori. Pada pertemuan yang lalu jamaah kaum muslimin kita menjelaskan itu. Kalau riyak itu sebab munculnya ibadah, maka ibadah itu tertolak. Tapi kalau sebab munculnya ibadah itu Allah, tiba-tiba di pertengahan ibadah masuk riya, sampai akhir ibadah riya itu masih ada dalam hati kita, para ulama dalam hal ini membagi ibadah dalam dua bentuk. Ada ibadah yang sifatnya itu mujazza'ah, yang bisa dipilah, seperti baca Al-Quran, bersedekah. Anda sedekah pertama karena Allah, kasih lagi, keluarkan uang lagi, sedekah lagi, tapi muncul riyaknya. Yang pertama diterima, yang kedua tidak diterima. Baca safhah Al-Quran, halaman pertama Al-Quran karena Allah, masuk halaman kedua muncul riya. Yang pertama diterima, yang kedua tidak diterima. Tapi kalau salat itu bukan ijazah, bukan ibadah mujazza'ah. Kalau muncul riya, rakaat kedua di tahiyat terakhir muncul riya dan berakhir salam dalam kondisi riya, ibadahnya tidak diterima. Tapi kalau muncul riya, tiba-tiba kita bisa melawan diri kita dari riya tersebut dan berakhir salam dengan ikhlas tanpa riya, para ulama dalam kondisi itu mengatakan Allah akan
mengampunkan terhadap yasir riya, yaitu akan diampuni dan ibadahnya diterima. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar ketika datang kepada baginda Rasul, pemahamannya sederhana tentang syirik. Ini yang selalu saya tegaskan. Kalau berbicara tentang rincian tauhid, rincian akidah, barangkali kita lebih paham dibandingkan para sahabat Rasul. Tapi yang membedakan mereka dengan kita itu aksinya. Aksi dari akidah itu. Efek dari akidah itu. Kita rinciannya detail sekali. Maka Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, alaysa syirku ayaj'ala lillahi ilahan akhar?" Bukankah syirik itu mereka menjadikan untuk Allah Tuhan satu lagi? Menjadikan sembahan selain Allah. Rasul, wallah walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, syirik itu akhfa alaikum min dabibin namlah ya Abu Bakrin, lebih tersembunyi pada kalian itu dibandingkan jejak kaki dari semut. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan sesuatu, kalau kalian ucapkan itu, dhahaba ankum qaliluhu wa kathiruhu, maka syirik besar, syirik kecil, semua syirik itu akan hilang dari kalian. Ya tentunya, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin mendengarnya. Rasul mengatakan, katakan doa ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari mensyirikkan dirimu, menyekutukan dirimu sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampunanmu terhadap apa yang tidak aku mengetahuinya. Ini doa ini mengajarkan kita satu hal. Ada orang terjerumus ke dalam syirik, dia tidak sadar kalau dia terjerumus ke dalam syirik. Hukum Allah, dia tetap musyrik, pelaku syirik. Jangan kita berpikir saya dalam kondisi jahil terhadap syirik itu, Allah tidak menghukumi saya, tidak. Buktinya kita butuh doa itu. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun terhadap kesyirikan yang aku tidak tahu. Artinya walaupun tidak tahu, kita tetap dihukumi. Berapa banyak yang kita tahu, dan lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Fenomena-fenomena kesyirikan, bagian-bagian dari kesyirikan, tindakan-tindakan kesyirikan kadang-kala luput dari kita. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa itu harus menjadi senjata pamungkas kita. Kita ulang-ulang terus, kita baca terus. Sealim-alim, sebanyak ilmu yang kita punya barangkali, tapi kita pernah terlepas tindakan kita daripada syirik kecil ataupun syirik besar. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir pertemuan kemarin kita menjelaskan itu beberapa bentuk fenomena kesyirikan, terutama pembahasan syirik kecil. Bersumpah dengan selain Allah, itu syirik kecil. Bersumpah dengan orang tua, bersumpah atas kesukuan, bersumpah dengan umur, bersumpah dengan jiwa, itu semuanya bentuk daripada syirik kecil. Ucapan-ucapan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau bukan karena Allah dan kamu, maka aku akan. Ini bagian dari fenomena syirik kecil. Yang seharusnya kata baginda Rasul, kalau bukan karena Allah, kemudian kamu. Jadi ganti dan itu dengan kemudian. Untung ada kamu, itu bagian dari fenomena syirik kecil. Untung ada Allah. Kalau Anda punya Allah, Anda punya segalanya, walaupun makhluk meninggalkan. Tapi kalau kita tidak punya Allah, kita sudah kehilangan segalanya. Walaupun
seluruh makhluk itu mendukung dan menyemangati kita. Masya Allah summa sya'a fulan, Masya Allah wa sya'a fulan. Allah menghendaki dan fulan menghendaki syirik kecil. Rasul mengatakan, maka katakanlah Masya Allah summa sya'a fulan. Allah kehendaki, kemudian fulan menghendakinya. Jadi ganti kata dan itu dengan kemudian. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan penggunaan huruf waw dan summa di dalam lafaz-lafaz yang kita indikasikan tadi, itu bagian dari syirik kecil. Al-'ataf bil waw yaqtadi muqaranah wa taswiyah. Karena dalam ilmu bahasa, waw itu huruf ataf. Huruf ataf yang memberikan makna ada kesamaan. Jadi kalau kita mengatakan Ja'a Muhammad wa Umar wa Ali, datang si Muhammad, si Umar, si Ali, dan si Ali dan si Umar, yaitu dan itu ada kesamaan. Artinya kemungkinan besar mereka datangnya berbarengan atau datang dalam satu waktu. Tapi kalau kita ganti dengan summa, Ja'a Muhammad summa Umar, datang Muhammad kemudian Umar, itu memberikan arti tidak ada jam'u al-maji, kedatangannya itu tidak sama. Umar itu datang setelah berlalu waktu setelah kedatangan Muhammad. Kalau kita mengatakan Ja'a Muhammad thumma Umar, ini ada perbedaan penggunaan lafaz ini. Maka seharusnya kalau kita tidak ingin menjadikan untuk Allah saja, untung ada Allah, nggak ada perlu makhluk-makhluk lah. Karena ada Allah, alhamdulillah, karena ada Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak perlu. Kalau bukan karena makhluk, kalau bukan karena si fulan, dah selesai. Kalau itu lebih selamat. Kalau tetap mau mengikut sertakan makhluk, maka ganti kata dan di situ dengan kata kemudian. Ganti kata dan dengan kemudian, sehingga kita tidak melevelkan makhluk itu di level Allah. Ini jamaah kaum muslimin, hari ini kita akan berbicara poin lebih penting lagi. As-soal at-tasi' wal arba'un, ma huwa tauhid ar-rububiyah. Ini pembahasan yang harus betul-betul kita simak. Apa itu tauhid rububiyah? Ini panjang hadisnya, ayatnya panjang sekali. Ini yang membedakan kitab Syekh Hafidh Al-Hakami di sini mengedepankan tauhid uluhiyah yang sudah kita bahas, baru berbicara tentang tauhid rububiyah. Ini secara sistematis ilmu mungkin kurang tepat, tapi kalau berbicara tentang urgensitas, mana yang lebih penting, mungkin lebih tepat. Karena memang pembahasan tauhid itu selalu pembahasan uluhiyah, bukan pembahasan rububiyah. Karena rububiyah itu bisa kita katakan itu pembahasan sudah final. Makhluk tidak berselisih di situ. Orang jahiliyah dengan Rasul tidak berselisih di rububiyahnya. Walaupun di luar, kalau pernyataan ini kita sampaikan, orang akan mengatakan Anda menyamakan Muslim Indonesia hari ini dengan orang jahiliyah. Padahal yang kita samakan itu dalam pembahasan tauhid rububiyah. Dalam pembahasan tauhid rububiyah, pembahasannya sudah final. Anda coba baca sejarah perjalanan panjang manusia dari pertama kali diciptakan. Yang mengingkari Tuhan siapa? Hampir tidak dapat. Kalaupun dapat, itu segelintir orang kecil itu yang tidak layak untuk dipertimbangkan pendapat mereka itu. Fir'aun saja, sebejat-bejatnya Fir'aun, se-Fir'aun-Fir'aunnya Fir'aun, Al-Quran mengatakan wastaiqanatha, dan dia yakin
Di penghujung hayatnya dia mengatakan amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tahu dia itu. Dalam sejarah manusia, kalau pembahasan tauhid rububiyah ini sudah selesai itu. Nanti pulang dari sini baca Quran surat Al-Mu'minun 84 sampai 89. Berulang-ulang diperintahkan Rasul menanyakan kafir Quraisy. Qul limanil ardu, bumi ini punya siapa? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan Allah. Qul man rabbus sama, siapa Tuhan langit dan bumi? Sayaquluna lillah, Allah. Mereka menjawab lagi Allah. Siapa yang punya malakut, yang punya kekuasaan atas segalanya? Sayaqulun, mereka juga akan mengatakan Allah. Itu berulang-ulang dalam Quran surah Al-Mu'minun. Selesai, rububiyah itu sudah selesai. Selesai secara teori. Tapi secara aksi kita masih banyak yang bermasalah. Kita termasuk bermasalah. Secara teori betul kita tahu Allah, Allah, Allah. Tapi kurang peng baca langsung mumam. Allah, Allah, Allah. Sulit sedikit, mana makhluk, mana makhluk, mana si fulan, mana si fulan. Allah hilang, Allah hilang. Butuh sesuatu, mana si fulan, mana si fulan. Allah hilang, nggak pernah muncul. Itu secara aksi kita bermasalah. Secara teori makhluk udah sepakat itu. Tuhan tuh. Teori evolusi, apa namanya? Evolusi atau revolusi? Evolusi ya. Perkembangan makhluk dengan sendirinya macam-macam lah yang digagas oleh Darwin itu mati tetelan zaman teori itu. Entah kenapa disebutkan sangat memalukan. Teori bodoh dari orang bodoh. Kalau dalam versi agama itu teori kufur, sangat kufur. Semua agama harus melawan teori itu, tidak bisa menerima teori itu. Tapi sekarang nggak disebutkan lagi teori, sudah selesai itu. Pembahasan itu sudah selesai, rububiyah. Cuma ingin kita menyebutkan juga, dan pengarang kitab menyebutkan juga, karena rububiyah itu asas untuk uluhiyah dan asma dan sifat. Ini dipahami betul-betul. Kita ulangi, uluhiyah mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita, ibadah. Salat untuk Allah, ibadah untuk Allah, menyembelih untuk Allah, berdoa untuk Allah, berdoanya kepada Allah, nazar karena Allah, bernazar karena Allah, mencintai Allah, itu segala aja Allah, perbuatan kita. Kalau rububiyah, kita mentauhidkan Allah terhadap perbuatan Allah. Mencipta, pemberi rizki, ini itu Allah pemberi rizki, Allah pencipta, Allah pengayom, Allah pengatur, Allah yang punya segalanya, Allah pemilik langit dan bumi, Allah semua. Itu rububiyah. Kaidahnya mengatakan tauhid rububiyah itu asas, landasan. Asas itu bahasa Indonesia ya, bahasa Arab tapi sudah di-Indonesiakan. Asas untuk tauhid uluhiyah dan asma dan sifat. Apa maksudnya ini? Tauhid rububiyah itu asas. Apa ada jamaah yang bisa memahami? Tauhid rububiyah itu asas untuk tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat. Asas itu, kalau tidak ada asas maka tidak ada dia. Kalau tidak ada tauhid rububiyah, tidak mungkin ada uluhiyah, dan tidak mungkin ada asma dan sifat. Maka ketika semua makhluk tadi kita katakan sepakat untuk tauhid rububiyah, kita tinggal memaksakan mereka. Kalau kalian mengakui rububiyah Allah, kalian harus mengakui uluhiyahnya. Karena itu mengharuskan, yastalzim, mengharuskan. Asas. Anda tadi salat. Salat untuk siapa?
Allah. Kalau Anda tidak tahu Allah itu pencipta Anda, yang memberi rezeki Anda, yang mengatur Anda, mengayomi Anda, pemilik segalanya, tidak mungkin Anda salat untuk Allah. Artinya Anda sudah punya rububiyah, baru Anda melakukan uluhiyah untuk Allah. Asma dan sifat juga demikian. Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Siapa yang maha pengasih? Anda punya rububiyah, Allah pengatur, Allah pengayom, Allah segalanya. Kemudian Anda menamakan Allah itu sesuai dengan nama yang Allah menamakan dirinya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika Anda mengatakan Allah itu Ya Rahman, wahai yang maha penyayang, sebenarnya Anda sudah mengakui Allah itu pencipta, Anda pengatur, Anda pemberi rezeki Anda. Maka tauhid rububiyah itu asasnya. Itu kaidah pertama. Kaidah selanjutnya, orang yang punya masalah dengan tauhid rububiyah, dia akan punya masalah dengan tauhid uluhiyah dan asma dan sifat. Pasti itu. Maka ketika berbicara nanti, itu pembahasan yang paling panjang. Setelah ini, apa lawan tauhid rububiyah? Setelah itu tauhid asma dan sifat. Sepertinya pengarang kitab kita itu, Syekh Hafidh Al-Hakami, ingin membongkar tauhid asma dan sifat itu habis-habisan itu. Enggak habis-habis pertanyaan tentang tauhid asma dan sifat. Kalau Anda mengikuti kajian ini dengan betul-betul, diperkuat dengan tulisan lagi, ditulis faedahnya macam-macam, saya yakin nanti keluar dari kajian ini, kalau pembahasan asma dan sifat itu Anda sudah plong, sudah selesai. Mau syubhat apapun, mau berbagai macam, mau ditipu lewat cara apapun, insya Allah dah selesai kita. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Mau membaca syubhat mereka, tidak ada masalah. Insya Allah taufik dan hidayah tetap milik Allah. Selesai. Secara argumentasinya itu selesai kita. Dah cukup sekali. Mereka yang punya masalah dengan tauhid asma dan sifat, itu punya masalah dengan rububiyah. Bahkan tidak jauh kita mengatakan punya masalah dengan wujud Allah. Kepercayaan tentang wujud, keberadaan Allah, wujud Allah, itu punya masalah. Kenapa mereka menafikan sifat ini itu? Karena mereka mengatakan Allah bukan seperti ini, Allah bukan seperti itu, Allah bukan itu. Akhirnya sifat-sifat Allah itu dibangun atas landasan Allah bukan seperti ini, bukan seperti itu. Itu masalah wujud Allah berakibat terhadap asma dan sifat. Begitu juga dengan uluhiyah dan rububiyah. Ini jamaah kaum muslimin. Saya menariknya, di Indonesia satu-satunya mungkin, atau bahkan di Aceh, orang yang mempertanyakan pembagian tauhid itu, menertawakan pembagian rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu ditertawakan. Susah kita dapatkan ulama Arab, walaupun dia Asy'ari, mempertanyakan itu tauhid, pembagian tauhid tiga itu tidak betul. Itu enggak, hampir tidak kita dapatkan. Sekarang kita dipertanyakan, ya, bagi tauhid dari mana? Dari mana kalian membagi-bagi tauhid itu? Ulama Arab itu tidak pernah mempertanyakan itu, karena memang itu secara maknanya diterima, tidak masalah. Rububiyah, apa masalah di rububiyah yang kita yakini itu? Kita esakan Allah dalam perbuatan Allah. Apa masalahnya bagi orang lain? Enggak ada masalah, karena mereka meyakini sama juga. Uluhiyah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Apa masalah bagi orang lain? Enggak ada masalah juga. Asma dan sifat tidak ada masalah juga. Masalahnya cuma di rinciannya saja. Rincian uluhiyah, ini masuk syirik, tidak, kita masuk syirik, bagi mereka tidak masuk syirik. Tawasul seperti ini masuk syirik, tidak, kita masuk syirik, bagi mereka tidak masuk syirik. Tapi secara konsepnya rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu tidak masalah. Yang lucunya di tempat kita saja yang dipertanyakan itu. Nyampu kalong rububiyah. Padahal rububiyah itu Rabb. Rabbul alamin itulah rububiyah. Rabb, rububiyah itu masdar dari kata Rabb. Rabba. Rabb. Rabb itu pemilik, tuan.
pemilik, tuan, pengayom, pengatur, yang memiliki. Jadi hamba sahaya, budak itu punya tuan, tuan itu dia memanggilnya Rabb. Dalam Quran surat Yusuf itu, ketika wanita Imra'atul Aziz, Perdana Menteri itu ingin menggoda Nabiullah Yusuf, apa kata beliau? Fa innahu rabbi, itu tuanku. Rabbi. Kad ahsana maswaya, dia sudah memperlakukan aku sangat baik. Tidak mungkin aku melakukan itu mengkhianatinya. Itu Rabb, tuan. Jadi kalau Rabb tanpa alif lam, bukan ar-Rabb, itu boleh digunakan untuk selain Allah. Ya, ini Rabbi, ini milik saya ini. Ya, ini bagi masker ini, saya itu Rabbnya. Buku ini, bagi buku ini saya Rabbnya. Kendaraan di luar itu, bagi kendaraan itu saya Rabbnya. Nah, kalau anda baca sirah, ketika tentara Abraha ingin memerangi menghancurkan Ka'bah, itu dinukilkan apik sekali dalam sirah Nabawiyah. Abraha sudah menguasai Mekah, dia tinggal menghancurkan. Itu nanti namanya dekat dengan Mina dan Musdalifah di masyair haji, itu Wadi Muhassar. Di situ mereka berkumpul. Maka ketika nanti kalau kita haji, insya Allah di Wadi Muhassar itu harus jalan cepat, tidak boleh jalan pelan-pelan, karena itu tempat Allah mengazab tentara Abraha. Wadi Muhassar, mereka tertahan di situ, tidak bisa masuk Mekah. Sambil nunggu di situ, mereka menunggu pemimpin Mekah. Ini ada yang berontak, udah selesai pemberontakan di jalan, semua berontak, bisa diatasi. Datang Abdul Muttalib, kakek dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib itu hebahnya luar biasa, wibawanya itu. Abraha yang sedang duduk dengan kakinya itu diangkat, melihat Abdul Muttalib diturunkan. Hebatnya Rasul itu keturunannya memang. Kalau hibahnya ataupun wibawanya itu diwarisi dari Abdul Muttalib. Kalau kalemnya baginda Rasul itu diwarisi dari bapaknya Abdullah. Melihat Abdul Muttalib itu langsung merubah posisi duduknya. Datang Abdul Muttalib yang diminta bukan menghentikan untuk menyerang Ka'bah. Justru yang diminta apa? Untanya. Kambing-kambingku, untaku. Tertawa itu Abraha. Saya berpikir kamu datang ke sini sebagai pemuka kaum, datang akan meminta saya, menahan saya dari menyerang Ka'bah. Rupanya datang ke sini cuma minta unta. Jadi seolah-olah tidak layak dengan wibawanya. Apa kata Abdul Muttalib? Fa'amanuku, dalam riwayat fa'amal ibilu, kalau unta itu ana rabbuha, saya itu pemiliknya. Wa ammal baitu falaha rabbuha, kalau rumah itu Baitullah, itu ada pemiliknya. Enggak perlu saya ikut campur. Beliau mengarahkan itu kaumnya duduk di di tepi-tepi bukit-bukit sekitar Mekah. Kita nonton saja hari ini. Nonton bagaimana diserang tentara Abraha dengan burung ababil itu. Ini Rabb. Kalau kita gunakan alif lam, itu baru yang kita maksud Rabbul Alamin, Allah. Rububiyah itu masdar. Masdar itu asal kata dari kata Rabb. Maka apa masalahnya? Rububiyah itu lafaz syar'i. Kalau uluhiyah dari Allah, rububiyah dari Rabb. Ini harus kita bedakan. Tauhid rububiyah bukan tauhid uluhiyah. La ilaha illallah itu penafian adanya al-ma'luh Allah. Jangan ditafsirkan la ilaha illallah dengan penafian rububiyah. Karena di luar hampir semua kitab, kalau selain misalnya yang berakidah salaf, itu akan menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran rububiyah. Padahal la ilaha itu bukan la robba.
Banyak dari jamaah kita kalau kita tanya la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah. Itu bukan itu tafsirannya. Kalau itu tafsirannya, bagi kafir Quraisy tidak masalah itu. Mereka menerima itu, enggak ada masalah Muhammad, kamu menguatkan apa yang kami yakini itu. Cuma karena penafsirannya itu la ilaha illallah, itu penafsirannya la ma'luh la ma'bud bil haqqi ghairallah, tidak ada yang berhak disembahi secara benar selain Allah. Itu yang membuat kafir Quraisy menolak dan tidak menerimanya. Sekarang hampir mayoritas kaum muslimin kalau kita tanya la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada pemberi rezeki. Itu pembahasan sudah selesai. Bukan untuk itu Rasul datang. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Karena pembahasan itu sudah selesai. Umat manusia sudah selesai itu. Tapi diturunkan untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Ibadah hanya untuk Allah. Itu masalah yang sampai hari ini belum selesai. Yang sampai hari ini kita belum selesai itu masalahnya, bukan di rububiyah. Maka ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan, hampir tidak lepas ayat Al-Quran itu dari rububiyah. Jadi ketika salat saya berpikir ini saya ingin menguji sebenarnya. Bacaan imam itu ada rububiyahnya. Rupanya rububiyah semua di rakaat pertama. Di rakaat kedua saya tunggu lagi. Mana rububiyahnya? Belum. Tiba-tiba oh ada rububiyah. Keluar dari rububiyah, masuk lagi rububiyah lagi. Maka bisa kita katakan Quran itu hampir mayoritas isi Quran itu penegasan terhadap tauhid rububiyah. Cuma tujuan Al-Quran, ya, saya rakaat pertama tadi bertanya ikhtilaful lail, perubahan malam siang, tasrir riyah, itu bagaimana Allah mengatur angin, bagaimana Allah menurunkan hujan. Itu kan tauhid rububiyah semua, tindakan Allah. Kita esakan tindakan Allah. Tujuan Al-Quran menyebutkan tauhid rububiyah itu untuk mengharuskan kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Ditegaskan itu supaya kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Maka hampir seluruh isi Al-Quran itu rububiyah, tapi tujuannya uluhiyah. Coba lihat di perintah pertama itu, Rabbus samawati wal ardh u'buduhu, sembah dia. Karena dia Rabb, sembah dia. Artinya karena dia itu punya rububiyah, maka mengharuskan kita menguluhiyahkannya. Mahwa tauhid ar-rububiyah? Apa itu tauhid rububiyah? Al-jawab huwal ikrar al-jazim, mengikrarkan secara jazim, secara kuat, keyakinan yang kuat bi anna Allah Ta'ala Rabbu kulli syai'in wa maliki. Allah itu Rabb segala sesuatu, Tuhan segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Wujud kita itu ada karena adanya wujud Allah. Nah, jadi kita tidak ada apa-apanya gitu. Rabbu kulli syai'in wa malika wa khaliqihi, pencipta mereka. Semua makhluk itu makhluk untuk Allah. Makhluk itu ciptaan Allah. Kalau kita mengatakan kalau setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan dan itu berlaku untuk Allah, maka teori ini tasalsul ila la nihai, tidak akan berakhir pada satu titik. Maka Rasul mengatakan kalau datang pertanyaan dari syaitan ingin mewaswas kita, mengatakan siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Diam. Karena memang teorinya harus seperti itu. Kalau siapa menciptakan Allah, ada penciptanya, siapa menciptakan itu ada, ini tidak mungkin, tidak habis-habis, mustahil.
Salah justru. Tasalsul la nihai, berkelanjutan, berkesinambungan sampai tidak ada titik akhir. Ini teori salah. Tidak mungkin, akal tidak bisa menerima itu. Yang bisa diterima oleh fitrah, bisa diterima oleh akal logika yang sehat, harus berakhir pada satu titik tertentu. Maka siapa yang menciptakan kita? Allah. Jangan ditanyakan lagi siapa menciptakan Allah. Kalau ditanyakan, ini tidak ada akar, ada akhirnya. Wa khaliqi, penciptanya siapa? Allah. Mencipta, rububiyah. Ini namanya rububiyah ammah. Allah memiliki rububiyah ammah, general untuk semua makhluknya. Allah pencipta mereka, pemberi rizki mereka, pengatur mereka. Tapi kita sebagai mukmin yang kita inginkan bukan rububiyah ammah, tapi rububiyah khasah, yang lebih khusus. Ini beda akidah kita dengan agama-agama batil di luar. Nanti coba baca Milal wan Nihal ataupun apapun kitab-kitab firaq yang bercerita tentang agama ataupun bercerita tentang sekte, Anda akan mendapati banyak agama batil di luar. Yang baik Allah cipta, yang buruk bukan. Syaitan kah, ini kah? Yang baik, kalau dalam Majusi itu penciptanya cahaya. Kalau yang buruk itu penciptanya adzalam, kegelapan. Jadi mereka punya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya itu nanti diwujudkan dalam perwujudan api yang memberikan cahaya. Jadi agama di luar ada yang berpikir gini, kalau buruk itu dari setan, ya, setan pegat, setan yang menciptakan. Tapi kalau baik itu Tuhan, ini itu. Tapi dalam agama kita, akidah kita, Allah itu punya rububiyah yang ammah. Semuanya Allah ciptakan. Semuanya Allah atur rezekinya. Cuma bedanya apa? Kalau kita mukmin itu punya rububiyah khasah. Yang lain dikasih rezeki, kafir itu dikasih rezeki, tapi kita dikasih rezeki diberkahi. Yang lain dikasih umur, tapi mukmin itu dikasih umur diberkahi. Yang lain dilapangkan, ini jalan petunjuk, ini jalan hidayah, ini jalan kesesatan. Tapi kita bukan cuma dibentangkan mana jalan petunjuk, jalan kesesatan, tapi kita diarahkan, digalakkan. Itu rububiyah khasah yang selalu kita minta kepada Allah supaya kita terus berada di dalam rububiyah khasah. Yang lain tidak dibantu, tapi kita dibantu. Ada saja cara bantuan Allah. Itu rububiyah khasah. Khaliqi wa mudabbir wal mutasarrif fihi, yang mengatur, mengayomi, itu semuanya Allah. Kita nggak punya masalah dengan ini. Punya masalah kita dalam aksinya. Dalam aksinya, betul apa betul-betul kita mengakui Allah itu berwujud ada? Apa betul-betul kita mengakui Allah itu yang mengatur hidup kita? Tapi kenyataannya kita tidak demikian. Ini aksinya yang bermasalah. Lam yakun lahu syarikun fil mulk, dia tidak punya sekutuan dalam kepemilikan dan dalam kekuasaannya. Tidak ada dua raja, yang ada cuma satu, itu Allah. Maka nanti di hari kiamat itu semua raja-raja itu didirikan oleh Allah. Qul limanil mulkul yaum, siapa yang punya kekuasaan hari ini, yang punya jabarut, kesombongan hari ini. Itu semua sengap terdiam. Raja-raja dunia yang pernah menguasai setengah dunia, seperempat dunia, itu semuanya terdiam. Yang punya kekuasaan mutlak itu Allah. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli, Allah tidak butuh wali yang menguatkan ketika dalam kondisi lemah, tidak butuh kekuatan lain. Wala radun li amrihi, ketika sudah menghendaki sesuatu maka tidak ada yang berhak dan mampu untuk mencegahnya. Allah kehendaki sudah selesai. Itu tauhid rububiyah yang harus kita tanamkan pada anak kita semenjak usia dini. Rasul menanamkan kepada
Ibnu Abbas yang masih belia menaiki di atas punggung keledainya mengatakan, ya ghulam, ihfazillah yahfazka, engkau jaga Allah, Allah menjaga. Ihfazillah tajidhu tujahaka, kalau engkau menjaga Allah, kapapun engkau butuh, engkau akan hadir Allah untukmu. Itu tauhid kita tanamkan semenjak dini dalam bentuk aksi, teori dan aksi. Anak-anak kita tanamkan itu di kepala mereka. Allah, Allah, Allah. An-nas law ijtama'a, kalau semua manusia berkumpul sepakat memberikan manfaat untukmu, tapi Allah tidak kehendaki, maka manfaat itu tidak terjadi. Kalau semua berkumpul memberikan mudarat untukmu, tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka mudarat itu tidak terjadi. Karena kenapa? Allah itu la radda li amrihi. Kalau sudah menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghentikan dia. Wala mu'aqqiba li hukmihi, kalau sudah menghukumi sesuatu, maka tidak ada yang bisa ikut campur terhadap hukumnya. Kalau hukum kita makhluk hari ini sudah diputuskan hakim, masih bisa banding, banding lagi, diputuskan lagi, banding lagi. Ada mu'aqqib, hukum itu ada yang bisa ikut campur. Tapi bagi Allah, kalau Allah sudah menghukumi sesuatu, itu tidak ada yang bisa ikut banding lagi. Wala mudadin lahu, maka tidak ada lawan untuknya yang semisal. Wala mumasil, tidak ada misal untuknya. Wala samiyya lahu, dan tidak ada yang punya nama seperti namanya. Nanti itu ada pembahasan nama-nama khusus Allah, dan ada nama-nama Allah yang bisa dinamakan juga makhluk. Tapi secara umumnya makhluk itu tidak seperti nama Allah. Wala munazi' fi syai'in min ma'ani rububiyyatihi wa muqtadayati asma'ihi wa sifatihi, dan tidak ada yang bisa menandingi sesuatu daripada kekhususan rububiyah dan asma dan sifatnya Allah. Kalau tauhid ini selesai, yakin kita tauhid uluhiyah kita itu benar, tauhid asma dan sifat kita itu benar. Walaupun secara teori ini tidak pernah diperselisihkan, tapi saya menegaskan secara aksi kita untuk diri kita sendiri pun harus mempertanyakan, apa betul kita meyakini demikian? Ayatnya banyak sekali ini. Kalau kita ingin menyimpulkan itu maqamat, kapan saja tauhid rububiyah itu disebutkan dalam Al-Quran, para ulama itu coba menganalisa. Paling sederhana kita mengatakan ini ayat pertama ini, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Posisi pujian alhamdu itu yang layak diberikan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah itu Rabb, pemilik rububiyah. Alhamdu itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ketika kita baca dalam Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu pengagungan diikuti dengan cinta dan ta'zim. Pujian yang diikuti dengan cinta dan ta'zim. Kalau pujian semata tanpa cinta, itu bukan hamdu. Maka ada perbedaan kata al-madhu dengan alhamdu. Itu namanya dalam ilmu balaghah ataupun dalam ilmu bahasa Arab, sastra Arab, itu namanya al-qalbu. Ada kalimat dalam bahasa Arab, komponen hurufnya sama, ketika huruf ini dibalik artinya berbeda tapi saling terikat. Al-madhu itu pujian, mim, dal, ha, pujian. Kita memuji apapun, datang Pak Gubernur kita puji, datang fulan kita puji, guru kita puji, itu madhu, pujian. Tapi dari mim, dal, ha ini kalau kita balik itu dengan amaliyah, proses al-qalbu, membalikkan, itu jadinya alhamdu, haknya di depan, kemudian mim, kemudian dal. Itu pujian sudah lebih khusus. Pujian
diikuti dengan cinta dan pengagungan. Itu alhamdu. Tidak layak untuk makhluk. Dan kita tidak pernah memuji makhluk dengan hamdu. Kita memuji makhluk, kadang-kala kita puji saja tapi dalam hati benci. Puji saja tapi dalam hati takut, khawatir kalau tidak dipuji marah. Tapi kalau untuk Allah itu dipuji karena cinta dan karena pengagungan. Kenapa kita memuji Allah? Alhamdulillah. Kenapa kita memujinya? Dalam Al-Fatihah dijelaskan itu, Rabbul Alamin. Karena Allah itu punya rububiyah terhadap semesta alam. Kalau dalam ayat ini, khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Karena Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Al-ayat bal surah kulliha, bahkan surat Al-An'am secara seluruhnya itu berbicara tentang rububiyah. Ini ayatnya banyak sekali yang akan kita bacakan atau kita simpulkan di pertemuan ke depan, insyaallah taala. Barangkali kita cukupkan di sini. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum.